berbahagia. Mengawali laporan kegiatan, terkanamlah saya atas nama Kepala Kantor UPDU Kelas 2 Tebelian Sintang mengucapkan selamat datang kepada tamu undangan yang telah hadir dalam pelaksanaan kegiatan pendukung program Padat Karya ini. Kegiatan Padat Karya di Bandar Udara Tebelian dengan tema peran serta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam menciptakan partisipasi masyarakat guna peningkatan perekonomian melalui kegiatan pendukung program Padat Karya tahun 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Perhubungan Udara atas program ini. Semoga sering-sering ya bisa 3 bulan sekali. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Ka Cubata. Yang saya hormati Direktur Angkutan Udara yang mewakili PLT Dirjen Udara Kementerian Perhubungan. Yang saya hormati Pak Bupati Sintang, Pak Jarod. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Jarod. Pak Jarod ini memberi contoh kepada kita semua bagaimana semangat itu bisa mengalahkan segalanya. Ya. Tapi rokoknya jalan terus. Saya udah larang dia rokoknya dari dulu berhenti rokoknya. Kayaknya kalau kehilangan rokok terlalu berat bagi Pak Jarod sepertinya. Terima kasih Pak Bupati. Sehat selalu. Doa masyarakat Sintang termasuk saya juga mendoakan semoga Pak Bupati sehat walafiat selalu. Amin. Yang saya hormati Pak Kapolres. Makasih Pak Kapolres sudah hadir dan Pak Kasdim Pak ya. Makasih Pak Kasdim. Pak Dandim mana Pak? Oh ke Pontianak. Salam sama Pak Dandim. Yang saya hormati tentunya Kepala Bandara Tebelian Sintang Pak Patah. Terima kasih untuk acara hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya hadir Pak Camat juga di sini ya, Pak Camat, Pak Kapolsek ya, ya Pak Kapolsek sorry, ada Kepala Desa, ada wakil dari Kejaksaan Negeri. Nah ini Kejari ini ya, aduh, kenapa duduk di belakang? Pak Kejari pindah ke depan sebelah Pak Jarod, kalau nggak saya pulang ini. Aduh, saya hafal rambutnya. Tadi nggak kelihatan. Tapi sekarang udah Pak Kapolres ini udah lebih langsing sekarang ya. Terima kasih Pak Kejari. Ya. Yang saya hormati Kepala Desa Kunyai, Kepala Desa Mantir, Kepala Desa Sungai Ukui dan Kepala Desa Ransidakan ya. Ya terima kasih. Bapak Ibu sekalian, hari ini kegiatan padat karya dari Kementerian Perhubungan. Kegiatan ini memang adalah aspirasi saya untuk masyarakat di sekitar Bandar Udara Tebelian Sintang. Ini sudah yang ketiga kali Pak kita ya. Sudah ketiga kali kita lakukan selama COVID ini. Ya kita lakukan apa saja lah Pak Bupati ya. Kegiatan yang penting bisa menyentuh masyarakat. Ya. Karena situasi sekarang memang terasa sangat sulit ya. Kemarin harga sawit udah sempat ngangkat bagus, tiba-tiba gara-gara minyak goreng turun lagi nih. Minyak yang digoreng kok jadi sawit yang jadi korban kan? Harusnya kan adanya minyak goreng kan dari sawit, harga sawit harusnya tetap terjaga. Tapi DPR kami juga di DPR ya, kita berdiskusi banyak soal sawit ini. Dan mudah-mudahan harga ini bisa meningkat kembali. Ya, masyarakat di Sintang ini saya lihat sudah mulai beralih nih Pak Bupati ya. Yang tadinya mayoritas masyarakat itu petani karet, sekarang saya lihat banyak kebun karetnya sudah ditebang dan diganti dengan tanaman sawit. Ketika
sawit kemarin menyentuh harga per kilo TBS-nya 4.000, saya melihat ada pergerakan yang cukup kencang ekonomi di bawah. Tapi gara-gara minyak goreng akhirnya hanya sebentar terus turun lagi. Dan sampai hari ini walaupun pelan kita melihat ada tren merangkak naik. Ya. Kenapa sawit ini begitu primadona sekarang? Memang di seluruh dunia ini banyak sumber-sumber kehidupan kita sehari-hari ya, kebutuhan pokok kita sehari-hari. Turunan dari kelapa sawit ini di samping CPO-nya hampir semua tidak ada yang terbuang. Dan teknologi sekarang sudah bisa memanfaatkan limbah-limbah sawit juga menjadi barang-barang berguna. Peluang ini memang peluang yang baik, terutama untuk Pemda juga bisa mengedukasi masyarakat. Saya agak menyinggung sawit sedikit Ibu Direktur, karena pada saatnya nanti ya Bu Kristi ya, kita akan tidak juga ada kegiatan ini terus-menerus. Kegiatan ini ada dalam rangka Kementerian Perhubungan dan bersama kami untuk menopang kesulitan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sekarang tahun ketiga, dari 3 tahun juga COVID melanda masyarakat kita di sini, melanda dunia lah. Ya, tadi Pak Bupati juga mengingatkan ada varian B4 dan B5. B4 dan B5 ini sekarang lagi merembak di luar, yang lagi ramai adalah Singapura. Dan di Jakarta, lewat Bali Bu ya, saya lihat Bali dan Jakarta yang sekarang kelihatannya yang tinggi jumlah positifnya. Tentu kita berharap masyarakat juga mengantisipasi ini dengan baik, termasuk juga Pemda lah, untuk terus mengingatkan masyarakat kita bagaimana jangan sampai ini terulang kembali karena kita lengah untuk menyikapi ini. Vaksin tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya. Untuk yang vaksinnya sudah lengkap, Pak Bupati, saya dapat informasi memang gejalanya rata-rata ringan. Nah, kalau masyarakat masih ada yang belum vaksin ya, ini adalah tugas kita semua untuk memastikan masyarakat ini bisa mendapatkan vaksin sesuai dengan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Kembali ke soal sawit tadi, saya berharap juga Pak Bupati pendampingan kita berikan maksimal kepada masyarakat ya, supaya saya melihat di Kabupaten Sintang dan kabupaten lain di seluruh Kalimantan, bahkan ya Pak Kapolres, saya melihat semenjak harga sawit ini naik, gesekan di bawah juga meningkat Pak. Nah ini saya berharap masyarakat dilakukan pendampingan. Tentu pesan saya, kalau memang perusahaannya yang wan prestasi, Pak Kapolres, kita minta juga teman-teman bijak menyikapi ini. Ada perjanjian antara masyarakat dengan perusahaan, terus perusahaan tidak melaksanakan tugasnya, memenuhi kewajiban di masyarakat. Saya minta Pemda ambil langkah dulu Pak Bupati. Saya bukan mengajari buaya berenang, ketahui. Sebelum masyarakat nanti mengambil langkahnya sendiri. Ya, ini perlu saya ingatkan, kadang-kadang ini tidak berimbang di bawah. Nanti masyarakat sudah nunggu plasma sekian tahun, terus nggak dapat-dapat, begitu masyarakat bergerak sedikit berurusan dengan hukum. Dan kepada masyarakat saya juga berpesan, kalau ada masalah datangi Pemda, datangi kepolisian ya Pak Kapolres ya, diskusi dengan Pak Kapolres. Ya, ada teman-teman TNI di sini, jangan main langkah sendiri di lapangan yang akhirnya melanggar hukum. Ini sebagai wakil rakyat perlu saya sampaikan ya kepada kita semua, agar daerah kita ini aman, tentram dan damai ya Pak Kapolres ya. Kita bisa enak makan, enak tidur Pak Jaksa ya. Nanti Pak Kajari nggak perlu nyusun tuntutan terlalu banyak karena terlalu banyak yang berperkara kan gitu Pak Kajari. Ya Pak Kapolres juga nggak terlalu pusing lah. Kali-kali boleh cuti kan gitu Pak Kapolres ya. Karena tidak banyak gangguan di masyarakat. Oleh karenanya saya pikir kalau pemikiran saya, langkah dini itu lebih penting. Pemda bisa mengambil langkah, diinventarisir saja di seluruh perkebunan yang ada. Yang tidak memenuhi perjanjian, kasih peringatan Pak Bupati, bila perlu cabut izinnya, daripada kita berkelahi dengan masyarakat. Saya yakin masyarakat tidak mungkin melakukan sesuatu yang tanpa dasar.
pada tokoh masyarakat juga kita pesan, kalau ada apa-apa kontak kita juga. Saya bisa kontak dengan Pak Kapolres, bisa kontak dengan Pak Dandim, bisa diskusi dengan Pak Bupati, kan Pak Bupati ya, bisa diskusi dengan Pak Kajari. Jangan setelah nasi jadi bubur baru cari kita. Nah, bagaimanapun pidana itu kalau sudah berjalan ya susah kita ya Pak Kapolres ya. Nah, karena itu sudah menyangkut hukum acara namanya. Saya agak menyinggung itu sedikit, manakala nanti COVID ini menurun, Pak Patah dan Bu Kristi, kemungkinan program ini kita juga tidak lanjutkan lagi, Bu. Karena kita akan lebih fokus ke infrastrukturnya. Contoh sekarang ini jalan ini kan kita belum bikin nih, Bu. Mudah-mudahan tahun ini ada ya Pak Patah ya. Tahun ini saya berharap jalan ini sudah dua jalur menuju ke bandara sana. Ya Pak Patah nanti tolong ingatkan saya ya. 2023 saya berharap jalan ini udah mulus sampai di bandara supaya kelihatannya bagus dari depan sana Pak. Ya Bu Kristi ya. Ya ini kan sudah, ini apa namanya jalurnya udah dua nih Bu. Kita punya gerbangnya ini. Yang baru ada jalan cuma satu. Ya saya nggak kepingin lama-lama lihat beginilah. Nggak bagus kelihatannya begini. Ya kalau dia mulus jalannya, kiri kanannya nanti kita pelihara tanamannya Pak Patah ya. Ini waktu Presiden datang kan pohon-pohon ini kita tanamin semua nih Pak Patah. Nah mumpung ada padat karya ini mungkin ya dipupuk sekalian ini tanaman ini supaya nanti tumbuh subur dan hijau jalan menuju ke bandara sana. Bapak Ibu sekalian, peserta yang ikut dalam kegiatan padat karya ini, ya saya berterima kasih sudah berpartisipasi. Pak Kepala Desa ya sudah mengerahkan masyarakatnya, terima kasih Pak Kades. Pesan saya, jagalah bandara ini ya. Terutama di ujung landasan Pak, ingat kepala desa sana, siapa kepala desanya ujung sana? Pak Patih nih, saya manggil dia Pak Patih. Ini Patih pasukan merah ini. Ya, Pak Patih yang ujung sana itu jangan ada bangunan tinggi-tinggi ya. Yang kalau sebelah sini Kades di mana nih? Nah, Kades Mantir. Ya Pak Kades ya, kalau ada yang bikin izin bangunan tinggi-tinggi di situ atau mau bikin rumah walet misalnya di ujung landasan sana jangan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tanya ke Pak Kepala Bandara dulu. Sekitar bandara ini harus kita ketahui ada namanya KKOP ya Bu ya. Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan. Bandara ini Pak Bupati sudah desain ya Pak Bupati ya. Pak Jarod ini bersama kita mendesain bandara ini kalau bisa untuk 100 sampai 150 tahun ke depan kita nggak usah pindah bandara. Kita tidak usah bangun lagi bandara baru. Ini kalau dihitung-hitung Bu Kristi, sampai hari ini saya yakin udah mendekati 1 triliun kita habis di sini. Di bandara ini itu anggarannya tidak sedikit. Ya. Uang negara yang sudah habis di bandara ini banyak sekali. Jadi harapan saya bandara ini ada dan kita jaga bersama sehingga masyarakat bisa terbantukan. Sekarang penerbangan belum terlalu ramai ya. Saya berharap juga Pak Bupati nanti dengan Forkopimda kalau bisa kita manfaatkan Pak sehingga seat ini bisa terpenuhi terus. Kalau seatnya akupansinya bagus ya Bu Direktur ya, pasti nanti ada maskapai datang lagi. Nah ketika maskapai datang lagi, gerakan pesawat, tiket pasti turun. Itu hukum dagangnya begitu kalau bandara ini. Tapi kalau hanya 60%, 70%, 80% tidak bergerak, tidak mungkin ada maskapai baru mau masuk. Akibatnya apa? Akibat tiket harganya mahal. Orang seringkali tanya saya Bu Kristi, Pak Lasarus, kami mau naik pesawat tapi tiketnya mahal. Ya kan? Nah, tiket itu bisa murah, ini hukum bisnis di sini. Karena maskapai itu bukan punya pemerintah. Pemerintah hanya mempersiapkan infrastrukturnya saja. Landasannya, kemudian jalan masuk, terminal. Di luar dari itu, kalau pesawat itu betul-betul punya corporate itu, punya dunia usaha. Dunia usaha itu hitungannya pasti bisnis oriented, dia pasti hitungannya untung rugi. Kalau untung dia terbang, kalau rugi dia tidak berangkat. Karena pesawat dia beli sendiri, ya, pilot gajinya dia bayar sendiri, pramugari gajinya bayar sendiri. Ya, maintenance atau perawatan pesawat dia rawat sendiri, negara tidak bantu itu. Jadi seperti itu dia. Nanti kalau dibantu oleh
kita semua, misalnya teman-teman dari TNI Pak ya, kalau berangkat menggunakan pesawat dari Polri, tambah dari Pemda, nah pesawatnya sering-sering penuh, itu pasti datang maskapai baru Pak. Begitu maskapai baru datang, harga tiket pasti turun. Dulu saya merasakan tiket kita pernah sampai 500 ya Pak Jarod ya, 400.000 Bu Kristi. Waktu tiket 400.000, 3 maskapai ke sini saya masih ingat tuh. Ya Pak Fanta ya, ada 6, kemudian Garuda ya, termasuklah Wing kan, 3 maskapai pernah masuk sampai Sintang dan itu penuh-penuh terus pesawatnya. Sekarang persoalan di jadwal, tidak tiap hari, kemudian harga tiketnya mahal, akhirnya penumpangnya sedikit. Ini persoalan sebetulnya. Nah sekarang tugas kita bagaimana menekan supaya harga tiket ini jadi murah, masyarakat biasa pun menghitung. Nah kalau saya naik bis, ya kurang lebih mungkin 400 habis ya, karena makan di jalan dan seterusnya, bayar tiket ya. Kalau naik pesawat, ya mungkin 500-600 beda dikit, tapi dari sisi waktu dia untung. Orang pasti pilih pesawat, itu loh hitungannya. Jadi saya agak melenceng sedikit dari kegiatan kita hari ini, namun karena kita ini jarang-jarang juga ketemu ya, saya juga punya waktu cukup padat, bisa menyempatkan diri datang pada hari ini juga di masa sidang nih Bu Kristi ya. Hari ini kami juga ada paripurna, jadi tidak mudah juga untuk bisa bertatap muka dengan Pak Bupati setiap hari ya. Jadi kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan beberapa hal yang saya pandang perlu. Pak Kepala Desa, saya pesan sekali lagi Pak ya, kalau misalnya ada yang mendirikan bangunan di ujung landasan ini ya, misalnya Pak Patah melarang ya, tolong dibantu. Ini pengalaman di Ketapang Pak. Di Ketapang itu ada kesalahan besar terjadi Bu Kristi ya. Saya ke sana beberapa waktu yang lalu. Di ujung bandaranya itu ada hotel. Hotelnya hotel besar lagi. Masalah saya hotel apa itu? Aston. Ya Hotel Aston ini. Pak Anes itu. Hotel Aston Bu, di ujung landasan sebelah. Di ujung landasan sebelah ada klinik. Bangunannya tinggi. Akhirnya bandara yang tadinya runway-nya udah 1.800 hanya bisa dimanfaatkan kurang lebih 1.600. 200 itu tidak bisa dimanfaatkan karena dia harus dibansi dulu, istilah kita harus prepare dulu jaraknya. Nah ini jangan sampai terjadi yang akhirnya nanti runway udah kita bikin panjang, Pak Bupati tidak bisa berfungsi kalau dia paksakan ke bawah, nabrak hotel ya. Kemarin saya tantang bupatinya, Pak Bupati berani tidak bongkar hotel itu? Aston kan jaringan internasional, kalau Aston itu tidak mudah. Nah jadi saya berharap mumpung di sini masih aman, masih oke, ya kita jaga bersama lah bandara ini, ya sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Karena saya merasakan betul membangun bandara ini Bu Kristi, mulai dari penlok dulu, penetapan lokasi Pak Freddy Numberi. Ibu boleh baca dokumennya di Kementerian Perhubungan, ya. Di dokumen itu dulu tertulis tidak menggunakan APBN. Wah, saya protes di rapat sama Pak Freddy Numberi. Sampai saya bilang sama beliau, Bapak dari Papua, saya dari Kalimantan. Pak, dari mana Kalimantan dan Papua mengharapkan tidak pakai APBN? Saya bilang, pakai apa kita bikin? Ya, akhirnya dirubah lagi surat itu. Boleh pakai APBN. Saya dari pertama kali penlok, terus lokasinya baru ada, saya bawa Komisi 5 ke sini. Masih Bupati Pak Milton dulu, Pak Jarod ya. Ya, zaman Milton Juan dulu kalau saya tidak salah. Saya ajak ke sini teman-teman Komisi 5 Bu. Masih hutan semua di sini. Termasuk runway-nya pun masih hutan. Lalu kita kawal terus setiap tahun, karena ini tidak multi-yes kan Ibu tahu, ini putus-putus tuh single yes. Mau kita bikin multi-yes tidak mudah. Kementerian Keuangan belum tentu setuju Pak. Karena multi-yes itu harus kriterianya. Salah satu kriterianya adalah harus masuk dalam program strategis nasional. Bagaimana memasukkan ini ke dalam program strategis nasional kalau penerbangannya hanya 3 minggu sekali? Dibilang ramai tidak, dibilang urgent juga tidak, tapi ya bandara ini sangat diperlukan juga gitu loh ketika bandara yang ada ini kita tutup. Ini Bapak Ibu sekalian, untung saja ada Lazarus, ya kan? Yang sudah 3 periode jadi pimpinan Komisi 5, kawal nih tiap tahun. Nah,
Jadi saya setiap kali mau nanda tangan anggarannya Kementerian Perhubungan, saya cek dulu Bandara Sintang nih Pak Bupati. Saya bilang anggaran Sintang mana? Kalau enggak, biar sama-sama enggak saya setujui semua anggaran. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu sekalian. Kalau posisi penting ini kita tidak pegang di Jakarta sana, enggak dapat juga ini barang. Ya, bisa lewat juga barang ini. Akhirnya tiap tahun kita anggarkan sampai selesai, bahkan kemarin diresmikan oleh Presiden. Saya rasa itu barangkali sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran kita semua, Pak Bupati, ya, dan Ibu Kristi tentunya Ibu udah jauh-jauh dari Jakarta dan hari ini terpaksa Ibu pulang menggunakan mobil. Ya, tidak bisa pakai pesawat karena penerbangan tidak ada. Ya, sebetulnya Bu Kristi ini punya pesawat dia mah, cuman dia ya belagak miskin aja dulu. Nah, maksud saya pesawatnya Kementerian Perhubungan, bukan pesawatnya Bu Kristi. Jadi kalau Ibu Kristi ini darurat, ada stok pesawatnya Pak Jarod, ya bisa dipakai. Ya. Terima kasih Bu. Ya, salam dengan Pak Menteri. Ya, tadi beliau juga telepon saya terkait kegiatan kita hari ini. Ya, seluruh rapat-rapat dengan Kementerian Perhubungan minggu ini saya stop dulu karena saya berada di sini. Ya, nanti minggu depan baru kita lanjut lagi Bu. Terima kasih Pak Patah dengan seluruh pasukan ya. Dengan seluruh tim yang sudah menyiapkan acara ini, kita kasih aplaus dulu buat Pak Patah ya, yang sudah tiap tahun menyediakan bandara ini untuk dilaksanakan kegiatan padat karya untuk dalam rangka membantu masyarakat. Ini kalau tidak ada Pak Patah ini juga kepala bandara tidak siap melaksanakan ini, kegiatan ini tidak bisa jalan juga. Ya, ini perlu sinergisitas kita semua lah, kerjasama dari kita semua. Saya bermimpi Pak Kapolres, Pak Dandim, ya Pak Kasdim, suatu hari bandara ini menjadi bandara alternatif kedua di Kalimantan Barat. Ya setelah Pontianak. Bisa akhirnya kita bawa ke sana karena memang dari sisi letak ini sangat strategis Bu. Ya, kita belum ada bandara yang cukup besar memadai di Kalimantan Barat, di Kalimantan terdekat ya. Kalau ada sesuatu dan lain hal, biasanya bandara kita di Pontianak ya, mungkin banjir atau runway-nya mungkin ada sesuatu, ada masalah, yang terdekat nanti kan ke sini. Sementara kita kan biasanya larinya ke Palembang Bu ya. Seringnya saya pernah mendarat di Palembang beberapa kali. Ya, dari ke Palembang atau ke Bangka Belitung. Agak jauh Bu daripada ke sini. Ke sini jauh lebih dekat ya. Kemarin TNI juga akan memanfaatkan ini untuk penerbat. Mudah-mudahan Pak Bupati juga, saya masih dihubungi juga kemarin oleh Pak Pangdam waktu ketemu di sini, begitu saya kemarin nyampe, Pak Pangdam juga berharap program itu tetap jalan, hibah tanah kita ke penerbatnya. Kalau bandara ini ada kegiatan aktivitas dari AHU atau dari TNI Angkatan Darat, maka dengan sendirinya juga ada alasan strategisnya loh Bu. Nah, karena alasan strategis ini Pak Bupati, kita bisa terus dorong APBN untuk memperkuat bandara ini. Makanya saya dorong juga supaya progres lahan untuk penerbat dan untuk TNI AHU ini bisa terus didorong lah untuk pengadaan tanahnya. Ya, demikian, saya mohon maaf agak sedikit panjang ya. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Merdeka! Kurang kuat, merdeka! Ini kalau merdeka ini salam nasional, bukan hanya salam PDI Perjuangan. Kalau nggak nyenggol nggak asik orang politik. Terima kasih. Jangan di belakang.